Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita muliakan Bapak Ketua dan Bapak-Bapak pengurus DKM Masjid Jami' Baitur Rahman, para sepuh, hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat, jamaah pengajian, para pencinta ilmu, ahli kebajikan, hamba-hamba Allah yang dicintainya. Marilah kita awali taklim kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah teriring doa. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya kita bersama-sama memanjatkan doa, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan, kesehatan dan keberkahan dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Sambil menghafalkan, mari kita membaca doa selamat bersama-sama dan kita awali dengan a'udzu. Mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rasa syukur tak boleh henti kita ungkapkan kepada Allah yang sampai saat ini selalu menganugerahkan kenikmatan kepada kita. Alhamdulillah. Yang pertama, Allah berikan kenikmatan kepada kita panjang umur. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, kita bersyukur diberikan kenikmatan sehat walafiat. Alhamdulillah. Dan yang ketiga, alhamdulillah rezeki kita ada dan berkecukupan. Yang lebih bersyukur lagi adalah alhamdulillahnya kenikmatan-kenikmatan tersebut khususnya pada malam hari ini oleh kita tidak dipergunakan dalam hal yang mubazir apalagi keburukan. Yang lebih bersyukur lagi, alhamdulillah umur, sehat, rizki oleh kita dipakai beribadah kepada Allah, sholat berjamaah, sholat sunnah, berdoa, dan sekarang dilanjutkan dengan tolabul ilmi. Subhanallah. Terima kasih bapak-bapak yang sudah hadir di pengajian ini. Kalau mungkin ada yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Semoga kita sabar dan istiqomah. Kalau ada jamaah kita yang malam ini tidak hadir karena kurang sehat, kita doakan semoga Allah pulihkan kembali sehat walafiat sehingga bergabung kembali dalam pengajian. Kalau ada di antara jamaah kita yang tidak hadir karena sedang ada urusannya yang sangat penting sehingga tidak hadir di pengajian, kita doakan semoga urusannya selesai rapi dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada di antara jamaah kita yang tidak hadir karena malas, kita doakan semoga Allah munculkan kembali semangatnya. Amin ya rabbal alamin. Silakan dibuka kitabnya halaman 12. Hadis nomor 96 atau baris kedua dari bawah. Hadis nomor 96 baris kedua dari bawah. Idza ra'aitum amudan ahmar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitum, idza apabila. Halaman 12 baris kedua dari bawah atau hadis paling bawah. Idza apabila. Ra'aitum berasal dari dua kata, ro'a dengan antum. Ro'a dengan antum disatukan menjadi ra'aitum. Ro'a melihat, antum kamu sekalian. Antum ini bisa dipergunakan untuk orang banyak. Antum semua. Saya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, nah, semoga antum semua, semoga antum sehat walafiat. Ini karena ke orang banyak. Yang kedua, antum itu dipergunakan kepada satu orang, tapi dia orang mulia, lebih mulia dari kita. Kita berbicara dengan orang yang lebih mulia dari kita, walaupun beliau sendiri, kata kita, mohon maaf, antum mau terus kemana? Antum mau terus kemana? Padahal beliau satu orang, kok pakai banyak? Kan itu dalam bahasa Arab, kalau memuliakan orang itu dengan kata gantinya banyak. Tidak ente, tapi antum. Idza ra'aitum, apabila kamu sekalian melihat, amudan artinya tiang. Imadun, amudun sama itu tiang.
Kita sering mendengar as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Imad, amud sama itu artinya tiang. Idza ra'aitum amudan, apabila kamu sekalian melihat tiang. Ahmaro, ahmar itu merah. Ahmaro merah. Amudan ahmaro, tiang yang merah. Ada tiang merah. Apabila kamu sekalian melihat tiang yang merah, min qibalil masyriqi, min dari, qibali arah, qibali arah, maka arah sholat kita namanya kiblat. Min qibali dari arah, al masyriqi timur. Masyriq itu berasal dari kata syaroko, asyroko, yusyriku. Masyriq tempat terbit matahari. Masyriq itu, masyriq artinya tempat terbit matahari. Maka suka ada di jadwal sholat itu ada syuruk atau isyrok, itu waktu terbit matahari. Min kibalil masyriqi, dari arah terbitnya matahari. Jadi kita mah kalau pakai arah mata angin, min kibalil masyriqi, dari arah timur. Timur. Fi syahri Ramadhan, fi dalam atau pada. Syahri, apa artinya syahri? Bulan. Alhamdulillah. Fi syahri Ramadhan, fi pada syahri bulan Ramadhan. Apa arti Ramadhan? Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Fi syahri Ramadhan, pada bulan Ramadan. Fadakhiru, fadakhiru terdiri dari dua kata. Fa dengan iddakhiru. Fa maka, iddakhiru simpanlah. Fadakhiru maka simpanlah. To'ama sanatikum. To'ama makanan. To'am, simpanlah makanan sanatikum untuk 1 tahun. Simpanlah makanan 1 tahun, makananmu untuk 1 tahun. Fa innaha, karena sesungguhnya tahun itu, sanatu ju'in, adalah tahun kelaparan. Mari bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kita membacanya bersama-sama dan silakan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Idza, apabila, ra'aitum, kamu sekalian melihat, amudan, tiang, ahmaro, yang merah, min qibali, dari arah, al masyriqi, timur, fi syahri Ramadana, pada bulan Ramadan. Fadakhiru, maka simpanlah, to'ama, makanan kamu, sanatikum, 1 tahun. Fa innaha, karena sesungguhnya tahun itu, sanatu ju'in, tahun kelaparan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
idza ra'aitum amudan ahmara fi syahri Ramadan. Apabila kamu sekalian melihat tiang yang merah dari arah timur pada bulan Ramadan, fadakhiru ta'ama sanatikum, maka simpanlah makanan kamu untuk 1 tahun. Fa innaha sanatu ju'in, karena sesungguhnya tahun itu akan menjadi tahun kelaparan. Hadis ini menerangkan beberapa perkara. Yang pertama, apabila kita melihat tiang yang merah di arah timur, tiang yang merah ini terbuat dari cahaya. Ada cahaya di arah timur, malam-malam bulan Ramadan, cahaya merah di arah timur. Disebut tiang itu karena berdiri. Jadi ya kayak tiang ini ada cahaya merah ke atas. Enggak tahu dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, wallahu a'lam. Kenapa demikian? Karena ke atasnya ada ujungnya juga, di bawah juga ada ujungnya. Tiang seperti tiang. Kenapa disebut amud dan tiang? Karena cahaya itu ke atas memancar. Jadi mungkin kalau kita mah contohnya Bapak punya senter diarahkan ke atas. Kalau di kita mah kalau ada dangdut, sinar apa namanya? Laser. Sinar laser. Kata saya, apaan tuh? Cahaya pulang balik. Saya ingat hadis ini. Waduh, jangan-jangan itu amudan, tapi itu enggak merah. Ini merah, itu laser. Apaan bang itu? Itu ada dangdut Ustaz di Pondok Rajem. Oh, kirain ada dangdut. Di bulan Ramadan muncul tiang merah tercipta dari cahaya yang memancar, mungkin dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, wallahu a'lam. Kenapa demikian? Karena tidak ketahuan sumbernya. Apa itu dari bintang yang memancar ke bawah. Tapi yang jelas cahaya itu berbentuk tiang dan warnanya merah. Terjadi pada bulan Ramadan di malam hari. Terang aja di malam hari karena itu cahaya. Kalau siang hari mah walaupun ada nggak kelihatan. Malam hari jam berapa? Wallahu a'lam. Ini dalam keterangan seperti cahaya itu berdiri. Saya sendiri belum pernah lihat dan jangan lihat, jangan ada. Kan itu pertanda buruk. Cahaya berdiri ke atas, warnanya merah, terjadi di bulan Ramadan. Mungkin kita bangun sahur keluar jam 3, subhanallah. Aduh, itu ada cahaya merah ke atas. Cahaya merah ke atas. Kalau yang nggak ngerti malah selfie, paham? Kita yang paham, astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak, kenapa itu mah ada cahaya merah di sebelah timur mengarah ke atas, mana ini bulan Ramadan? Nah, emang kenapa? Itu pertanda tahun ini akan menjadi tahun kelaparan. Sebut tahun kelaparan itu mungkin petani sawahnya nggak panen, mungkin karena hama, mungkin kebanjiran, mungkin wallahu a'lam, mungkin kena debu dari gunung, wallahu a'lam. Tapi tahun ini akan menjadi tahun kelaparan. Jadi sabda Nabi, pesan Nabi apa? Fadakhiru ta'ama sanatikum. Hemat-hemat makanan kamu. Simpan. Ini kalau ada di antara bapak-bapak yang bekerja di pemerintah di Bulog, ini harus siap-siap ini.
Bulog harus punya ketahanan pangan karena akan terjadi tahun kelaparan. Subhanallah. Disimpan. Kalau pada zaman Nabi Yusuf alaihi salam itu mimpi rajanya, maka Nabi Yusuf menyampaikan, oh ini harus menyimpan makanan karena akan terjadi kelaparan selama 7 tahun. Subhanallah. Untung aja negaranya kuat, Pak, sehingga bisa menyediakan pangan buat rakyatnya selama 7 tahun. Terjadi tahun kelaparan, maka simpan makanan kamu. Dari hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, inilah salah satu bukti bahwa Allah itu Rahman Rahim. Allah itu sangat kasihan kepada kita. Allah sangat sayang kepada kita. Allah ingin kita selamat. Sampai kalau akan terjadi sesuatu yang mungkin melalui bencana alam, mungkin melalui apa, sehingga terjadi tahun itu tahun kelaparan, Allah ngasih tahu sebelumnya. Allah ngasih tahu sebelumnya. Allah isyaratkan ada apa? Ada tiang cahaya bentuk tiang warnanya merah di bulan suci Ramadan. Ada itu. Allah ngasih tahu, Allah ngasih isyarat. Hanya kita saja yang tidak paham. Dan sesungguhnya Allah banyak memberikan isyarat-isyarat kepada kita manusia supaya kita bisa menyelamatkan diri. Dan penuh itu dengan pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini mah aneh dan mudah-mudahan tidak terjadi. Banyak hal yang Allah isyaratkan kepada kita. Kalau kita harus istirahat, kita harus tidur, Allah berikan isyarat. Kita apa Bapak? Ngantuk, menguap, ngantuk. Itu isyarat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu harus tidur, harus istirahat. Harus istirahat, harus tidur. Maka kalau lagi nyetir mobil di Cipali, istirahat dulu, istirahat. Itu pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita selamat. Jangan sampai celaka. Kamu tuh harus istirahat. Baru pulang dari Jogja tadi malam jam 3. Kemudian habis subuh berangkat lagi Bapak ke Madiun. Maka di jalanan ngantuk, belum sempat tidur yang cukup. Allah ngasih tahu lewat ngantuk, tidur. Hanya kita manusia suka mengingkari Allah. Suka, bahasa kita suka bandel. Kita suka mengingkari Allah. Suka mengingkari Allah. Ujung-ujungnya pemberitahuan dari Allah diingkari, maksain aja. Waduh lah, pengen buru-buru nyampe. Ujungnya apa? Terus aja sebentar itu di jalan tol. Mungkin gak sampai semenit, hanya 3-4 detik, mobil udah kemana tahu. Itulah. Apalagi ini yang bentuknya besar. Ada tiang dari cahaya berwarna merah. Allah ngasih tahu. Hanya kitanya tidak tahu, tidak paham. Yang sudah kita pahami aja kadang-kadang isyarat dari Allah kita ingkari. Seperti kalau ngantuk kita maksain aja. Kalau perut kita harus diisi, Allah kasih isyarat dengan apa? Lapar, perih, harus istirahat, harus makan dulu, nyarap, jangan sampai tanggung ini dipaksain. Akhir-akhirnya jadi emah, jadi sakit. Itu gara-gara kita sering mengingkari pemberitahuan tuntunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan secara keseluruhan banyak isyarat-isyarat Allah, pemberitahuan Allah melalui alam yang kita kagak paham. Nggak tahu harus belajar bagaimana ini. Mungkin karena kita bukan nelayan, bukan orang pelaut, bukan pencari ikan, jadi nggak tahu Bapak. Tapi saya punya jamaah itu
dia lihat ke langit. Waduh, ini lagi banyak ikan nih di laut. Nah, dari mana tuh? Tuh langit Ustaz. Lihat langit. Kalau langit begini ada motif-motifnya, awannya apa. Ini langit begini, ini pertanda lagi banyak ikan. Masya Allah, ini nelayan paling seneng. Kan kalau kita apa hubungannya ikan sama langit? Kan jaka sembung kata kita. Enggak nyambung. Apa emang ikan, emang langit itu cermin? Enggak juga. Kita yang bukan nelayan, yang bukan pencari ikan, nggak tahu. Apa ini? Benar katanya. Itu orang NTB ya. Ini lagi banyak ikan, Masya Allah. Tapi ujung-ujungnya, Masya Allah, Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Bahwa apa? Allah mengisyaratkan. Allah mengisyaratkan. Banyak yang harus kita pelajari, banyak yang harus kita pelajari. Sehingga ada ilmu namanya perbintangan, ilmu bintang itu. Oh kalau begini, kalau begini, kalau begini, Masya Allah. Itu ilmu dari Allah. Sehingga BMKG sendiri itu pada dasarnya mempelajari isyarat-isyarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau anginnya mengarah ke sini dalam kecepatan berapa kilometer per jam, akan mengakibatkan hujannya di Bogor akan hujan. Walaupun mendungnya di Ciledug, mendungnya di Ciledug, hujannya di Bogor. Masya Allah. Orangnya di Jakarta pada naik ke puncak, pada tidur di sana, rame-rame, yang berkeluarga, yang rombongan malam minggu pada nginep di puncak. Jakarta hampir kosong, puncak penuh, apalagi tahun baru. Udah begitu orang Jakarta yang pada nginep di puncak pas, di Ciloto, di segala macam, buang air di situ, mandi di situ, kencing di situ. Kata gunungnya di sana enak aja kamu, jauh-jauh dari Jakarta ke sini buang air doang. Ujungnya airnya dibalikin lagi Pak, dari Bogor ke Jakarta. Ya. Hujannya di Bogor, banjirnya di Jakarta. Orang Ciledug indah Pak, kebanjiran. Kata orang Ciledug indah, yang ke puncaknya siapa katanya, yang kebanjirannya kita. Itu BMKG sendiri itu mempelajari isyarat-isyarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah yang kasih isyarat supaya manusia ini pada selamat, bisa menyelamatkan diri. Bisa menyelamatkan diri. Kenapa? Di sini bahwa tahun kelaparan itu adalah sesuatu yang harus dihindari. Buktinya Nabi sabdakan, "Fadakhiru ta'ama sanatikum." Simpan makanan kamu, jangan sampai terjadi kelaparan. Kelaparan itu harus dihindari. Jangan sampai terjadi kelaparan. Kenapa demikian? Karena orang kalau sudah lapar, subhanallah, orang kalau sudah lapar, Nabi bersabda, "Kanal fakru ayyakuna kufra." Kefakiran, kemiskinan, kelaparan itu mengarah kepada kekufuran. Mengarah amat, yang penting mah dapat beras. Yang penting mah dapat beras. Ya tahan gak anak-anak pada nanyain, "Pak, kita makan apaan? Beli dong nasi uduk apa buat pagi." Duitnya kagak ada. Ngutang dulu atau sama tukang nasi uduk, udah berapa kali ngutang belum bayar. Ya Allah, ujung-ujungnya udah kemana gue nyari. Pagi-pagi naik motor sampai di Palung Serap, belokan itu seberang makam itu ada tukang beras orang Cirebon. Habis sholat subuh dia buka warungnya, toko beras. Emang begitu beliau di sholat subuh. Namanya tukang dagang tuh ditaruh dagangannya pinggir jalan supaya orang tahu bahwa ini ada toko beras. Pasang bangku, taruh
beras yang berapa kilo, yang 15 kilo atau berapa, taruh di situ. Ntar ngambil lagi ke dalam, niatnya barang 2-3 karung mau ditaruh di pinggir jalan supaya pemberitahuan. Lagi masuk lagi ke dalam, itu beras sekarung yang tadi ditaruh duluan itu, ada orang lewat naik motor, nggak banyak ngomong, motornya sambil didudukin, deketin berasnya itu, diangkat, pindahin ke motor. Istrinya teriak, bapak, ada yang ngambil beras, yang di jalan diambil beras tuh. Kata tukang dagangnya, apa namanya, Pak Haji Rasjo. Iya, namanya Pak Haji Rasjo. Kata beliau, biarin, dia butuh. Masya, subhanallah, biarin dia butuh. Dengan segala hormat saya sampaikan, tuh orang ilmunya mah tinggian kita sama beliau. Ilmunya mah tinggian kita sama beliau. Kita mah ada yang sarjana, ada yang apa. Beliau mah boro-boro sarjana, dagang beras. Berasnya di pinggir jalan, ada yang ngambil. Istrinya teriak, bapak, tuh beras diambil. Apa kata beliau? Biarin, lagi butuh. Masya Allah. Kata saya, kalau saya dagang beras, berasnya diambil sama orang, belum tentu sampai ngomong begitu. Belum tentu. Tahu bapak-bapak mah hadir di sini, dermawan, kelkati sini. Bapak, beras diambil. Mana orangnya? Mana? Diubah pakai motor. Tapi dia bilang enggak, biarin, lagi butuh. Karena orang lagi lapar itu begitu. Lagi lapar. Terus kenapa bisa begitu, Mas? Soalnya saya ngalamin, Ustaz. Saya ngalamin jadi orang samsara, jadi ngalamin saya jadi orang miskin. Maka saya ngebayangin dulu saya kelaparan tuh begitu, ya udah biarin. Sampai saya dapat pelajaran, orang miskin kalau maling itu karena butuh. Kalau orang miskin maling karena butuh. Orang kaya maling karena serakah, karena tamak. Bukan karena butuh, karena serakah. Orang miskin maling sedikit, seperlunya. Orang miskin maling yang dicuri cuma sedikit, seperlunya. Paling beras sekarung. Orang kaya maling, berapa ember, bisa 7 M. Kalau orang pintar maling, subhanallah. Jadi benar itu, bahwa bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, untuk jadi orang benar tidak harus pintar. Untuk jadi orang benar tidak harus pintar. Kita juga orang bodoh bisa jadi orang benar. Kita orang bodoh, kita orang awam mau jadi orang benar, jangan nungguin pintar. Saya juga tak jadi udah pintar menjadi benar dah. Jangan nungguin pintar jadi orang benar. Sekarang juga posisi kita sekarang bisa jadi orang benar. Inilah Allah Subhanahu wa taala memberitahukan. Nah, kelemahan kita, di samping kita tidak mempelajari isyarat-isyarat dari Allah, kita dalam kehidupan ini seringkali hanya 2 titik antara alam dengan manusia, manusia dengan alam. Harusnya hidup itu 3 titik. 1, kita manusia, titiknya di bawah. Yang kedua, titik kedua Allah di atas. Titik ketiga alam. Manusia, Allah, alam. Alam, manusia, Allah. Allah, manusia, alam. Itu 3 titik itu harus disambungkan, sehingga segala sesuatu yang terjadi pada alam dan pada diri kita manusia tidak terlepas dari apa? Kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau gitu, kejadian alam itu berupa kenikmatan, kejadian alam berupa kenikmatan, maka kita jadi bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Panen itu sekarang
bagus, padinya pada berdiri, enggak pada rubuh, alhamdulillah. Kenapa demikian nyebutnya alhamdulillah? Karena antara kita manusia dengan alam sawah itu kita hubungkan dengan Allah, bahwa pepohonan, tanaman kita bagus itu atas dasar kehendak dan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga kalau dalam kejadian alam ini ada sesuatu yang tidak menyenangkan, maka tetap kata kita astagfirullahaladzim, ya Allah, mudah-mudahan ini jadi penglipur jadi penghapus dari segala macam dosa dan kesalahan. Jadi segala sesuatu yang terjadi di alam ini tidak lepas dari kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita manusia ini hanya manusia dengan alam, alam dan manusia, maka ujungnya apapun kejadian alam tidak akan menjadikan kita manusia menjadi eling, menjadi bertobat, menjadi lebih baik ibadahnya, tidak. Kenapa demikian? Segala sesuatu kejadian alam itu hanya akan sampai kepada gejala alam, peristiwa alam. Gunung Semeru erupsi, memuntahkan lahar panasnya, ya itulah gejala alam. Karena memang gunung itu gunung berapi dan di dalamnya terjadi ini sehingga muntahlah. Kalau hanya sebatas itu, ya sampai ujung-ujungnya ya alami aja, alami. Ada satu titik yang harus dihubungi oleh kita, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa meletusnya, oleh kita orang awam sebutnya meletusnya Gunung Semeru jangan diputuskan dengan keberadaan, kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan semata-mata alam. Adalah orang ateis, orang yang tidak bertuhan, yang mengatakan bahwa semua ini semata-mata adalah gejala alam, tidak ada hubungannya dengan perjudian, tidak ada hubungannya dengan kemaksiatan, tidak ada hubungannya dengan dosa. Ini mah alam, apa hubungannya gunung meletus sama perzinahan? Kagak nyambung. Emang kalau hanya dihubungkan antara manusia dengan alam, nggak nyambung. Kenapa demikian? Ada yang putus satu titik, yaitu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dihubungkan dengan Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kalau ini jadi teguran, kita harus pada eling. Jangan-jangan kita nyari nafkah di situ, yang gali pasir, yang bertani, yang apa, jangan-jangan udah sering melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin karena asiknya mencari nafkah, sampai zuhur ditinggal, sampai asar ditinggal, sholat ditinggal, sampai jumatan juga ditinggal. Dulu pernah terjadi, sampai orang-orang lagi malam takbiran di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini warga apa? Maling pohon jati di kebun jati. Kan dulu mah perkebunan tuh pohon jati, terjadi penjarahan pohon jati. Masyarakat orang lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini mau di kebun jati. Kenapa demikian? Karena polisi hutannya enggak ada lagi pada lebaran. Ya Allah, gitu. Makanya tidak ada sesuatu kejadian yang di luar kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kejadian alam ini, satu bisa jadi Allah bermaksud memberikan kenikmatan kepada kita. Yang kedua, bisa jadi Allah bermaksud apa? Menegur kepada manusia. Yang ketiga, bisa jadi terjadinya alam ini sebagai apa? Ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ujian. Padahal orang-orangnya pada ibadah, rizkinya halal, tapi terjadi kebanjiran sampai begitu. Oh, ini ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bisa jadi yang keempat, terjadinya alam ini sebagai azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini semua harus kita kembalikan kepada Allah, kita renungkan, ya Allah, kalau kejadian alam ini akibat Engkau murka melihat tingkah laku manusia yang sudah keterlaluan dalam mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang-orang yang meninggal dunia dengan bencana alam itu, kami mohon kepadamu ya Allah, jadikanlah kematian mereka mati syahid. Amin ya rabbal alamin. Dan jadikanlah ini sebagai teguran dari Engkau kepada orang-orang yang masih hidup, sehingga orang yang masih hidupnya pada eling, pada kembali kepada Allah, pada bertobat, ya, pada bertobat. Tapi rupanya emang kita udah sering melupakan titik yang di atas kita. Sehingga betapapun banyak kejadian-kejadian itu, ya Allah, tidak mengubah Bapak tingkah laku kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya bencana-bencana alam dalam berbagai macam bentuk, saya lihat itu satu baru sebatas menjadi berita. Yang pertama jadi berita, yang kedua sebatas jadi keprihatinan, yang ketiga sebatas jadi rasa empati, memberikan sumbangan, itu bagus. Tapi yang keempat, tidak menjadikan orang itu menjadi dekat kepada Allah, itu yang prihatin. Jadi tujuan interaksional khususnya kalau ngajar itu belum tercapai. Kenapa demikian? Kalian itu ada bencana, mungkin gempa, atau mungkin erupsi, atau mungkin kebanjiran. Katakanlah pengungsi itu pada mengungsi ke masjid, karena masjid biasanya fondasinya lebih tinggi, agak tinggi. Kenapa demikian lebih tinggi? Karena waktu itu urugannya susah dibuang, susah buang puingnya. Jadi udahlah bikin urugannya jadi tinggi. Tapi pas kebanjiran, jadi orang alhamdulillah pada di masjid. Kemudian yang pada ngungsi ke masjid, terus waktunya subuh, waktunya zuhur, waktunya asar, waktunya maghrib, waktunya isya, emang pada sholat? La ilaha illallah. Tetap ada yang gak sholat, maka bahkan ibu-ibu yang terhormat gak tahu diri juga itu ngungsi di mana, tetap aja pakai celana pendek di masjid. Masya Allah. Akhirnya jangankan yang mengungsi jadi pada sholat, yang biasa berjamaah juga jadi enggak. Kata istrinya, bapak kok enggak ke masjid? Waduh, di masjid susah, banyak orang ngungsi. Ibu-ibu pada tidur aja di situ, pakai daster doang. Subhanallah. Ini yang saya maksud tadi. Mungkin kita putus dengan satu titik Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga yang harusnya kita jadi eling, bertobat, pada zikir, pada sholat, tetap aja enggak. Ya Allah. Jadi ingat-ingat kita dulu waktu kecil itu diomelin sama Pak Kesra, Pak Lebe kita. Habis ada wayang, polisinya malenong kali ya. Mau pulang ke rumah udah malam, pasti diomelin. Ujungnya apa? Tidur di masjid. Tidur di masjid. Pas adzan subuh pulang, diomelin. Kamu katanya tidur di masjid, waktunya subuh malah pulang. Yang salah juga kita. Karena ternyata ada hadis dari Rasulullah SAW. Siapa orang yang sudah sedang berada di masjid, kemudian adzan berkumandang, dan ia pergi meninggalkan masjid dengan tidak ada niat untuk kembali lagi, kalau ia meninggalkan masjid, fahuwa munafiqun, maka dia adalah munafik. Jadi kalau sudah ada di masjid, dimanapun juga, dengar adzan berkumandang, jangan pergi, ngikut sholat di situ. Sehingga Nabi sabdakan, setan itu paling takut dengar adzan. Maka kalau setan lagi pada duduk, terus adzan berkumandang,
itu setan pergi, kabur. Maka di kampung saya kalau selamatan rumah itu suka diadani tiap kamar, Pak. Takut ada setan. Tapi benar, Pak, dengan mungkin ya, mohon maaf saya sering baca hadis Nabi, saya pernah lihat setan, bener Pak, diadanin pergi itu setan, belum. Astagfirullahaladzim, bener Pak, saya lihat. Jadi Alkisah di belakang rumah saya itu ada masjid, namanya Masjid Nurul Falah. Saya sampai ke situ sebelum adzan, ada anak-anak lagi pada baca sholawat. Terus ada juga orang-orang sales yang pada bawa dagangan apa, Yakul atau apa, lagi pada duduk di masjid. Yang laki, yang perempuan sampai istirahat mungkin ya di teras luar sana. Terus adzan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kata salah satunya, ya jam sini ngobrolnya pindah yuk. Pergi Pak. Oh bener, saya pernah lihat setan pergi dengar adzan, itu setan. Aduh, Masya Allah. Jadi sekarang juga kita nih bapak-bapak yang hadir sini, nanti kan sebentar lagi adzan. Kalau dengar adzan terus pergi, saya sih nggak bilangin gitu. Kecuali kalau ada niat mau balik lagi gitu. Demikianlah bapak-bapak, mudah-mudahan pada berkah semuanya. Saya doakan bapak-bapak, ibu-ibu semua pada rezekinya makmur, istiqomah dalam ibadah, putra-putrinya sukses, yang sekolah berhasil, yang udah selesai sekolah dapat kerjaan. Kalau waktunya dapat jodoh, mudah-mudahan jodohnya yang baik, soleh-soleha. Amin ya rabbal alamin. Afwan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.